Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid. Setelah tadi dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebanyakan manusia mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit orang-orang yang mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innahu ala dzalika lasyahidun. Sesungguhnya hadal insan, yang namanya manusia, ala dzalika, terkait dengan hal tersebut, yakni lakanud, yakni orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, la syahid, ay syahidun ala nafsihi bihadhihi sifatiz damimati wal khaslatil mashinati. Yang diinginkan adalah syahidun ala nafsihi. Masing-masing kita ini mempersaksikan diri kita masing-masing, bahwasanya sifat yang jelek, perangai yang tercela tadi, yaitu lakanud, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu diakui oleh masing-masing kita. Nah, kalaupun kita suatu saat bersyukur, maka ingkarnya lebih banyak daripada syukurnya. Terkadang manusia hanya mensyukuri nikmat-nikmat yang menjadikan dia senang saja. Tatkala ada sesuatu yang tidak menyenangkan dia, yang padahal di balik itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang besar, maka kebanyakan orang mereka itu mencela terhadap hal tersebut, tidak terima terhadap hal tersebut. Bahkan mereka ada, naudzubillahi min dzalik, sampai pada tingkatan suudzon kepada Allah. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah jahat dengan menimpakan ini dan itu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki belas kasihan terhadap hambanya, dan yang lain sebagainya. Ini keberadaan manusia, waliyadzubillah. Maka Allah nyatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dengan sifat yang Allah sebutkan, mereka menyaksikan bahwa diri-diri mereka memang berada di atas sifat tersebut. Wa innahu lihubbil khairi ay al-mal lasyadid. Nafsuhu la taqna'u mahma utiya minal mal. Yuhibbul mala hubban jamma ay hubban syadidan. Lau utiya minal mali wadiyan latamanna ayyakuna lahu wadin akhar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innahu lihubbil khairi. Sesungguhnya yang namanya manusia sangat cinta terhadap al khair. Yang dimaksud al khair di sini adalah al mal, harta benda. Bukan berarti al khair, kebaikan di sini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan seperti sholat, zakat, haji,
puasa, haji dan yang lain sebagainya, dari kebaikan-kebaikan itu, kebanyakan manusia dengan kebaikan itu mereka benci, lari. Sedikit sekali orang yang mau melakukan sholat berjamaah dari kalangan laki-laki. Artinya dibanding yang senang berjamaah dengan yang tidak senang berjamaah, niscaya akan banyak yang tidak senang berjamaah. Orang yang rajin berinfak dengan orang yang nggak mau berinfak, niscaya banyak yang tidak mau untuk berinfak daripada yang rajin berinfak dan yang lain sebagainya. Ini namanya al-khair di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, lafaz al-khair maknanya adalah al-mal. Sehingga terjemahnya adalah innahu lihubbil khair. Sesungguhnya manusia sangat cinta dengan yang namanya harta benda. Kita nyaksikan nggak kepada diri kita sendiri? Nyaksikan, ya, terhadap harta benda. Yang namanya manusia itu sangat cinta. Bahkan Allah tambahkan sifat manusia di dalam mencintai harta benda itu la syadid, sangat cinta. Coba saja ada orang punya kambing 9, dilepas di ladangnya, tiba-tiba pulang tinggal 8. Wah, gimana perasaan dia? Hilang 1 ini, padahal masih ada 8. Yang hilang sama yang tidak hilang itu lebih banyak yang tidak hilang. Yang hilang cuma 1. Allah uji dia. Wah, itu sudah subhanallah. Ya, luar biasa. Rasa kecewanya, merasa kehilangan kambingnya ini tadi, wah, sampai nggak bisa tidur. Kemana ya kambing saya ini? Ya, nah, ya kalau sekedar ini sudah hilang, ya mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan kambing 1 ini bukan rezekinya saya misalkan. Ya mudah-mudahan kalau memang masih rezeki saya, mudah-mudahan akan kembali dengan sendirinya. Ini enggak, ya, putul-putul pusing ini. Hampir semua keluarganya dimarahi semua, ya, gara-gara 1 kambing yang hilang ini tadi. Kecintaannya itu luar biasa. Apalagi mungkin kalau yang hilang ini yang paling besarnya misalkan, bandotnya misalkan yang paling besar, yang paling bagusnya, yang sudah mau dibeli oleh orang dengan harga yang tinggi misalkan, tiba-tiba hilang. Sudah janji seminggu lagi kambingmu yang itu akan saya beli 3,5 juta saya berani. Misalkan contoh saja, tiba-tiba hilang ini kambing, waduh, 3,5 juta. Wah, hilang. Nah, ini manusia terhadap harta la syadid, sangat sekali cintanya. Bahkan disebutkan yuhibbul mala hubban jamma. Mereka itu ketika mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat, yang berlebihan. Hubban syadidan. Digambarkan lau utiya minal mali wadiyan latamanna ayyakuna lahu wadin akhar. Seandainya ada manusia diberi oleh Allah harta benda 1 lembah, ya di sini ada lembah misalkan, 1 lembah misalkan 20 kali 20 meter misalkan, harta bendanya dia, masya Allah, apa saja di situ ada. Dia punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, dari harta benda yang bermacam-macam, punya dia 1 lembah. Niscaya dia berangan-angan punya 1 lembah lagi. Loh iya. Ya. Padahal yang 1 lembah tadi hartanya sudah sangat cukup.
untuk menghidupi anak istrinya lebih dari cukup, untuk bersedekah lebih dari cukup, haji juga dia sudah, dan yang lain sebagainya. Tapi dia masih berangan-angan, gimana ya kalau lembah yang sana tak beli lagi, ya. Nah, kalau nanti sudah punya 2 lembah, dia berpikir lagi, lebih jauh lagi tak beli lagi. Terus kepinginnya sak dunia pek dewe. Satu dunia itu miliknya dia sendiri. Ya. Nah, ini sifatnya manusia. Jangan diartikan, loh berarti nggak boleh meningkatkan usaha, itu nggak boleh. Boleh. Ya, boleh, silahkan tingkatkan usahanya. Ya. Nah, tapi ingat, yang diinginkan di dalam ayat ini, innahu lihubbil khairi lasyadid, kecintaannya yang sangat ini tadi, itu akan menjadi sebab jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kalau sudah di dalam hati itu cinta terhadap dunianya sangat, maka niscaya lambat laun, sedikit demi sedikit, dia akan semakin dijauhkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda tatkala seseorang mengembangkan upayanya, tapi cita-citanya dia semua ini dalam rangka untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada hilang dari hartanya, dia tidak kemudian terlalu pusing. Ya sudah, itu memang bukan rezeki saya. Sudah. Demikian juga ada musibah berikutnya, di lembah yang satunya, ludes semuanya hartanya misalkan, tiba-tiba ada longsor badannya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang betul-betul cinta. Wah, pusing kepalanya dia. Duh, kalau harta sedemikian banyak kok tertimbun tanah, terus gimana saya harus mengembalikannya lagi dan lain sebagainya. Beda. Orang-orang yang kecintaan kepada hartanya itu sangat, niscaya dia akan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga silahkan kita meningkatkan usaha kita, tapi ingat, yakini semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang seperti ini, semakin banyak hartanya, niscaya akan semakin banyak pula infak yang dia keluarkan. Semakin banyak hartanya, semakin banyak ibadah yang dia lakukan. Semakin banyak hartanya, semakin rajin dia mendatangi halaqah-halaqah ilmi untuk kemudian mengingatkan dirinya. Semakin banyak hartanya, semakin jauh dia meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Ini berarti dia memiliki harta yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengembangan usahanya memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa nabbahu tabaraka wa ta'ala ala ma yu'inul abda ala najati min hadhil hisali wassalamah min hadhihi sifat. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah mengingatkan, ya, Allah mengingatkan agar hamba ini tertolong untuk dia itu terhindar dari perangai-perangai yang jelek tadi, dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tercela tadi. Apa ayatnya? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Wahai manusia, tidaklah engkau tahu wahai manusia bahwasanya engkau itu nanti akan dibangkitkan dari kubur kalian untuk dimintai pertanggungjawaban atas harta-harta kalian tadi. Diingatkan. Artinya orang yang tersadarkan dengan ayat ini, dia akan menyatakan,
bagaimanapun kayanya saya, tetap saya akan mati. Setelah itu saya akan dibangkitkan untuk ditanya tentang harta saya. Sehingga dia akan berupaya memperoleh hartanya dengan sesuatu yang halal. Dia akan keluarkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menjadi sebab hartanya itu menjadikan dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diingatkan dengan ayat ini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Hada amrun jadir bil abdi ayyakuna ala dzikrin lahu wa ilmin bihi. Naam. Dan ini merupakan perkara yang semestinya seorang hamba itu diingatkan dan diberitahu. Wa anna hada al-juhud li nikmatillah. Bahwasanya ketika dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal hub lil mal wal inkibab alaih, ketika dia sangat cinta kepada harta dan sangat berambisi untuk memiliki harta tadi, wal insihal fihi amma khuliqal abdu li ajlih wa ujida li tahqiqihi, dan kemudian dia terlalaikan apa sebenarnya tujuan diciptakannya seorang hamba dan diwujudkannya seorang hamba untuk mewujudkan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, diberitahu, al-malu fihi ila anna hadzal abda sayamut, bahwasanya al-ma'alu fihi ila anna hadzal abda sayamut, bahwasanya keberadaan dia seorang hamba ini, dia pasti ujung-ujungnya adalah kematian. Sudahlah, nggak perlu untuk kemudian kamu harus punya ini, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ujung-ujungnya kamu mati dan itu semua nggak ada yang dibawa olehmu. Nggak ada. Yang engkau bawa hanya kain kafan. Nah, ada orang punya kerbau banyak, kemudian orang yang gotong mayatnya juga ada yang gotong kerbonya gitu, nggak mau. Iya, kerbonya sekalian digotong, dimasukkan ke lubang misalkan. Ya, siapa yang mau untuk gotong kerbonya itu tadi? Nggak ada. Kamu nyetok yang diantar, masukkan ke lubang sudah. Nah, hartamu tidak akan ada yang dibawa. Ya, wahai hamba, akhir daripada keberadaanmu ketika engkau berambisi untuk memiliki harta benda yang banyak itu tadi, sayamut, kamu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Summa yub'atsaru ma fil kubur, kemudian setelah itu dibangkitkan di alam kubur nanti, wa yaqumun nasu min kuburihim lil mujazati wal muhasabati, dan orang-orang dibangkitkan dari kubur-kubur mereka itu dalam rangka mereka mendapatkan pembalasan dan mendapatkan perhitungan dari amal-amal yang mereka perbuat. Wa hussila ma fis sudur yuhassalu fi dzalikal yaum man tawab alaihi. Liyujaza al-abdu ala ma kana alaihi min syuhin wa bukhlin wa kanudin wa ghairi dzalika minal khisalid damimati. Maka pada hari kiamat nanti, di kubur nanti, yuhassalu fi dzalikal yaum man tawat alaihi, maka akan dinampakkan semua dari apa-apa yang tadinya disembunyikan itu akan dinampakkan. Yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia, ketika mereka menyembunyikan sesuatu, maka pada hari itu akan dikeluarkan semuanya dalam rangka seorang hamba ini akan dibalas. Entah itu dari amalan suhin wa bukhlin, kekikiran mereka, kebahilan mereka, wa kanudin, atau ingkarnya mereka kepada nikmat Allah tadi,
wa ghairi dalika, dan perkara-perkara yang lain, minal hisali damimah, dari perangai-perangai yang tercela, semuanya akan nampak walaupun ketika di dunianya disembunyikan. Semuanya akan Allah Subhanahu wa taala nampakkan. Wa khussila ma fis sudur. Khussila, ya, akan dihasilkan, ya, akan dikeluarkan ma, segala sesuatu, fis sudur, yang ada di dalam dada manusia. Seandainya dia menyembunyikan, loh, kok anu sih rakus banget terhadap anak. Enggak, saya enggak rakus, ya, saya enggak berambisi, ya, tapi kan saya juga punya keturunan, supaya nanti keturunan saya demikian. Misalkan dia cerita kepada manusia seperti itu, tapi dalam dadanya tidak demikian, maka ketika di alam kubur nanti itu tadi akan dimunculkan. Ini loh, di dalam dadamu yang dulu kamu ingkari ketika diingatkan oleh saudaramu supaya kamu jangan terlalu berambisi dengan dunia, kamu mulutnya mengucapkan demikian, ternyata yang di dalam dadamu tidak demikian. Dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir, ay muttali'un ala a'malihim adh-dhahirati wal batinati al-khafiyyati wal jaliyati wa mujazihim 'alaiha. Inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka, bihim, terhadap manusia ini, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mengetahuinya. Muttali'un ala a'malihim, Allah betul-betul mengetahui secara persis, tidak ada yang tersamarkan, ala a'malihim, atas perbuatan-perbuatan mereka, entah itu yang zahirah, entah itu yang betul-betul nampak, wal batinah, atau yang tersembunyi, al khafiyah wal jaliyah, yang samar ataupun yang terang, wa mujazihim 'alaiha, dalam rangka untuk memberikan balasan atas amal-amal tersebut. Wal khabir, lafaz la khabir ini ismun min asma'illah, ini salah satu nama dari nama-nama Allah. Di antara nama Allah adalah al-khabiru, maknanya adalah al-alimu bi bawatinal umuri wa khafayal asya'i. Yang namanya al-khabir maknanya adalah zat yang maha mengetahui bi bawatinal umur, zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang sifatnya batiniah. Jadi yang mengetahui perkara yang batiniah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para dukun, sadarlah, kamu itu cuma omong kosong. Kalau kamu itu mengetahui isi hati orang, apa-apa yang ada di batinnya orang, itu kamu dusta. Maka kita nggak boleh percaya sedikit pun kalau ada orang yang menyatakan saya tahu batinnya panjenengan, saya tahu isi hati yang ada di dalam hatimu, itu tahu. Dusta. Al-khabir itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui perkara-perkara yang batiniah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dustakan semua orang yang mengucapkan hal ini, siapapun dia, hatta dia guru kita misalkan. Tiba-tiba kita punya guru menyatakan, nak, saya itu tahu apa yang ada di dalam batinnya si fulan, misalkan. Maaf Pak Guru, Anda dusta. Saya tidak percaya. Karena yang mengetahui sesuatu yang batin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kamu durhaka kepada gurumu? Tidak. Saya tidak durhaka. Justru kalau saya meyakini ucapan Anda, bisa jadi saya menjadi orang yang durhaka kepada Anda dan juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Harus tertanam keyakinan seperti ini kepada seorang mukmin. Zaman kemudian, oh iya, ini yang ngomong guruku. Iyalah, saya tak iyakan saja sudah, misalkan jangan. Tidak. Al-Khabir yang mengetahui sesuatu yang batiniyah, ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa khafayal asya, dan perkara-perkara yang tersembunyi, ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ka ilmihi bi dhahiriha wa alaniha, sebagaimana taunya Allah terhadap perkara-perkara yang zahir, terhadap perkara-perkara yang nampak. Jadi bagi Allah sama saja. Perkara yang nampak atau tersembunyi, pengetahuan Allah sama. Tidak ada kemudian kalau yang nampak Allah sangat tahu, tapi kalau yang tersembunyi agak remeng-remeng misalkan, tidak. Ini tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus kita tiadakan yang seperti ini. Beda kalau dengan manusia. Ketika jelas kayak gini tahu fulan. Tiba-tiba lampunya dimatikan, mati, gelap semua. Terus duduknya berpindah. Misalkan, ini akan bingung bagi dia. Ya, kolan suahnya lepas semua misalkan. Ya, ini yang sana siapa? Yang tadi pindah ke sana siapa? Gelap. Bagi kita tersamarkan, bagi Allah tidak. Bagaimanapun keadaannya, antara yang nampak dengan yang tersembunyi, pengetahuan Allah untuk mengetahui hal tersebut sama. Tidak ada yang tersamarkan sedikit pun. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Keyakinan seorang mukmin harus meyakini yang seperti itu. Dan tidak ada yang mampu seperti ini menandingi sifat alimnya Allah Subhanahu wa taala dalam seperti ini. Enggak ada. Jangan kemudian tapi si fulan itu memiliki pengetahuan yang hebat. Ya. Dalam keadaan gelap seperti apapun dia tahu misalkan. Ini mengada-ada. Bagi seorang yang ahlu tauhid tidak akan percaya sedikit pun dengan yang seperti itu. Walaupun mungkin suatu saat ternyata benar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan meyakini hal tersebut apa tidak? Maka seorang ahlu tauhid menyatakan tidak. Itu kebenaran saja. Ya, tidak akan semua keadaannya dia bisa seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala harus segera ditepis dari pemikiran kita hal yang demikian itu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa disampaikan. Insyaallah tabaraka wa taala pada pertemuan berikutnya kita masuk pada penjelasan surat Al-Qari'ah. Bi'idznillah tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada pertemuan yang berikutnya. Kita akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Faddalu barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.